Terjerat Cinta Tuan Muda Arogan episode 17. Berita seorang tahanan kabur dari sel tahanan 3 hari lalu. Pria paruh baya bermarga Halim meninggalkan lapas saat polisi tengah dan pelaku izin untuk buang air kecil. Pria tersebut kini tengah dalam pencarian polisi. Berita di atas dilewatkan oleh semua orang. Karenanya banyak yang tidak menyangka jika ayah Heri telah kabur dari tahanan sehari sebelum kejadian pembunuhan di rumah Jungkook. Menurut keyakinan Heri, pelaku pembunuhan adalah Min Yongi, karena di waktu bersamaan Heri melihat Yongi di depan gerbang rumah sedang mengawasi. Heri pikir jika Jungkook menyimpan dendam padanya dan ingin balas dendam dengan jiwa psikopat, namun fakta yang tidak diketahui semua orang jika pembunuh sebenarnya adalah ayah Heri. Didasari atas dendam dan kebencian, pembunuhan itu terjadi. Permainan baru saja dimulai, gumamnya tersenyum memperlihatkan giginya yang rapi. Tidak ada raut penyesalan, tidak ada kesedihan, yang ada hanya rasa bangga bisa menghabisi satu persatu anggota keluarga Jeon yang sombong dan memberikan penderitaan untuk Jeon Jungkook. Keadaan rumah Jeon tengah berduka. Kehadiran seorang wanita menambah rumit masalah yang sedang terjadi. Namanya Yona. Dia adalah mantan kekasih Jeon Jungkook sekaligus ibu dari Ara. Kehadirannya di tengah suasana rumah yang sedang tidak baik semakin menambah emosi Jeon Jungkook tak terkendali. Di mana tanggung jawabmu sebagai ayah? Kau membiarkan anakku mati secara mengenaskan. Pakik wanita berdres hitam dengan kacamata hitam yang menambah anggun pesonanya. Beraninya kau menginjakan kaki di sini. Pakik Jungkook menghampiri Yona dengan kepalan erat di kedua tangannya. Jangan lakukan itu, Tuan. Dia adalah wanita. Tegas Heri mencegah Jungkook bertindak kasar. Dengan napas berat menahan amarah, Jungkook mulai menahan emosinya. Aku akan laporkan kasus ini ke polisi. Karena kau tidak bisa mengurus putriku sampai terjadi kejadian seperti ini. Lalu ibu macam apa kau ini? Kau membawa anak itu ketika masih bayi dan sekarang berpura-pura kehilangan. Cepat pergi dari rumahku, teriak Jungkook dengan nada sangat marah. Tidak akan. Aku akan putuskan untuk tinggal di rumah ini sampai karena aku adalah ibunya dan aku masih berhak atas semua hak anak itu, kekehnya. Kau tidak bisa diajak bicara baik-baik kah? Amarah itu kembali berkobar. Jeon Jungkook mengambil botol bir dari atas mejanya yang ia pecahkan dan pecahannya digunakan untuk memberi ancaman untuk Yona. Jangan, Tuan, kekeh Heri yang mencoba melindungi Yona. Tolong jangan jadi monster, imbuh Heri dengan air mata deras di pipinya. Melihat aksi mengerikan itu tampak memberi trauma untuk Heri yang tidak lagi ingin melihat kekerasan di depan matanya. Kalau kau melindungi jalang itu, maka aku juga akan menyakitimu, ancam Jungkook. Bunuh saja aku. Itu pula yang kuharapkan selama ini, lirih Heri menunduk lesu dengan air mata deras di pipinya. Yona pun smirk melihat dengan nyata kelemahan Jungkook yang dikendalikan Heri. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan dengan tinggal di rumah itu sebagai tuntutannya atas laporan terhadap Jungkook karena kasus penelantaran anak. Malam harinya, Heri masih terjaga di tengah malam menatap langit-langit kamarnya, sama halnya dengan Jungkook. Kepergian Ara memberi luka teramat dalam, hingga membuatnya sangat kehilangan. Kau belum tidur? Tanya Jungkook sambil mengusap-usap pelan rambut Heri. Tuan, apakah Anda mencintaiku? Tanya Heri. Jungkook pun kemudian mengecup keningnya. Sekarang ini hanya kau yang kupunya. Aku akan menjagamu dan melindungimu semampuku seperti berlian, tegas Jungkook. Tiba-tiba air matanya jatuh menetes di sela-sela pandangannya terhadap Jungkook. Kenapa kau menangis? Tanya Jungkook yang kemudian menghapus air mata Heri dengan jarinya. Ara pasti sudah tenang di sisi Tuhan. Jadi kita harus merelakan itu, ungkap Jungkook.
Ia pun menarik dagu Hyeri dan mencium bibirnya. Semakin digelut dilema dalam hati. Hyeri kini semakin tak kuasa ingin berkata jujur. "Hyeri, maukah kau berjanji padaku?" tanya Jungkook sembari memberikan jari kelingkingnya. "Janji apa?" tanya Hyeri dengan nada menahan tangis. "Janji untuk selalu di sisiku. Janji untuk tetap mencintaiku dan tidak mengkhianatiku. Dan juga janji untuk memberikan banyak anak untukku. Mau kan?" tanya Jungkook dengan raut wajah penuh harap. Namun kata-kata mengkhianati seolah berkecamuk di hati Hyeri yang tidak mampu membendung air matanya. Pertahanannya pecah. Hyeri kemudian menangis terseduh-seduh hingga membutuhkan pelukan Jungkook untuk menenangkan. "Kamu tidak mau?" tanya Jungkook sambil mengusap-usap punggung Hyeri untuk meredakan tangisnya. "Aku mau. Aku berharap kau juga bisa berjanji padaku," ungkap Hyeri yang membuat suasana semakin serius. "Janji untuk apa?" tanya Jungkook dengan penuh rasa penasaran. "Berjanjilah untuk tidak mencapakanku. Berjanjilah untuk selalu mencintaiku dan melindungiku," lirih Hyeri dengan air mata di pipinya. Jungkook pun tersenyum singkat setelah mendengarnya. "Tidak perlu berjanji, itu pasti kulakukan," tegasnya. Jungkook pun mengecup bibir Hyeri di sela-sela obrolan serius mereka. "Kalau begitu, aku mau mengatakan suatu hal yang sangat serius padamu," imbuh Hyeri. Namun di sela-sela malam, suasana jeritan membelah kesunyian malam. "Nyonya, tolong!" Suara itu berasal dari lantai bawah. Jungkook dan Hyeri seketika panik dan langsung beranjak dari ranjang mereka untuk memastikan apa yang terjadi. Kembali lagi terjadi pembunuhan sadis. Seorang pelayan tewas dengan usus yang terburai dan darah melimpah ruah di lantai. Sementara yang lebih parahnya lagi, korban kedua yang merupakan nenek Jeon juga tewas terbunuh dengan tubuh yang seperti itu menjadi 6 bagian serta kepalanya diletakkan di atas punggungnya. "Biadab," umpat Jungkook. Hyeri hanya menganga dan langsung pingsan melihat dengan jelas kejadian seperti ini yang kembali terulang di rumah Jeon. "Nenek!" Jungkook langsung mengepalkan kedua tangannya dan memeriksa semua CCTV yang terpasang di rumahnya. Seperti biasa, CCTV di lokasi kejadian kabarnya kembali terputus. Atas keahlian dan kecerdikan pelaku, aksinya tidak terdeteksi. Polisi langsung datang dan melakukan olah TKP untuk menyelidiki dengan cermat kasus pembunuhan sadis di rumah Jeon. Tangis semua penghuni rumah pecah melihat kejadian itu terulang di rumah megah bak istana tersebut. Rumah Jungkook seakan menjadi tempat yang horor untuk ditinggali akibat kejadian kedua kali yang menewaskan 3 korban. Tak jarang karena kejadian ini beberapa pegawai mengundurkan diri karena ketakutan. Namun Jungkook kekeh akan memperketat pengamanan dan menambah jumlah detektif untuk menyelidiki kasus ini. Sementara Hyeri masih syok dengan kejadian mengerikan itu hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di samping kondisinya yang kurang sehat, Jungkook benar-benar sangat terpukul dengan kejadian ini. Satu persatu orang, ia sangat salah satu persatu orang yang telah tewas dibunuh secara sadis, dan Jungkook benar-benar sangat marah akan hal ini. "Akan kubuat dia menangis darah. Dia yang dulu menginjak-injak kepalaku harus membayar dengan 1000 kali lipat penderitaannya," pungkas seorang pria yang tengah menertawakan penderitaan yang dialami Jungkook. Bersambung.